Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya masih semangat ya. Oke, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siapa? Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sehat semuanya kan? Jadi, kalau Bapak boleh tahu, kita hari ini tuh belajar tentang apa? Sistem Oke, jadi kayaknya kalian karena kurang semangat nih kan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kayaknya kita ice breaking dulu nggak apa-apa ya? Ya Pak. Oke, coba semuanya berdiri boleh? Biar tambah semangat, biar tambah enak gitu kan, biar otaknya fresh juga. Biar siang juga kan, belum juga udah pada lapar kan? Oke. Tangan ke atas, menggapai hijau. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, nantikan berenang. Menunjukkan hati, siap berdoa. Aku tak pernah tangan diputar. Duduk tangan digulung. Pulang melingkar di pagar bukan. Kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua dari kanan, dua dari kiri, bukan menjadi empat. Buat kamera cepat dari kanan, tiga dari kiri, bukan menjadi enam. Buat menara tinggi, empat dari kanan, empat dari kiri, bukan menjadi delapan. Buat telinga bising, dari kanan, lima dari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa. Oke. Semangat ya semuanya ya. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Baik, silakan saudara Arif bisa bantu saya pimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan dapat digunakan di kemudian hari Pak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini lancar ya. Oke. Saya absensi terlebih dahulu ya. Oke. Saudari Agita Marhamanurung, saudara Arif Fadila, Saya Pak. saudara Dadang Hardiansa, Hadir Pak. Sauniani Asti, Seri Harini Harahap, Hadir Pak. Widi Fauzianti, Saya Pak. Neska Fadila, Hadir Pak. Neska Fayuni Andana, Saya Pak. Taskia Naswa, Hadir Pak. Nur Hafiza, Hadir Pak. Putri Rahayu. Saya Pak. Oke, berarti hadir semua ya pada siang hari ini ya. Hadir Pak. Oke, jadi tadi kita sudah saya tanyakan, kita pada hari ini tuh belajar mengenai sistem. Ekspresi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, nah ada yang tahu nggak? Kita semalam itu kan belajar tentang metabolisme. Ada yang tahu nggak apa itu metabolisme? Oke, silakan saudari Adija. Metabolisme itu proses pembentukan energi Pak. Oke. Nah, jadi apa sih sangkut pautnya kok tiba-tiba ke metabolisme Pak? Nah, itu mengulas materi kita pada minggu lalu ya. Jadi metabolisme itu ada sangkut pautnya terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, sebelum kita memulai materi, pembukaan materi, jadi saya sini terlebih dahulu mau menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah,
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat terlihat ya di FPP yang sudah saya berikan ini. Nah, jadi di tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita dapat menjelaskan, saya dapat menjelaskan tentang apa itu sistem ekspresi. Yang kedua, dapat memahami apa saja organ-organ ekspresi. Ketiga, memahami mekanisme ekspresi. Serta yang keempat, menyajikan serta menyelidiki pengaruh pola hidup terhadap organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi. Nah, sebelum memulai lagi, nah jadi di sini saya memiliki sebuah peraturan ya kan. Pertama yaitu KKN pada mata pelajaran saya adalah 80, ya kan? Nah, jadi dia telah belajar karena kalau kita di bawah KKN otomatis nilainya tidak tercapai, ya kan? Saya juga akan membantu kalian untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Kalau bisa lewat ya, jangan pas KKN gitu kan. Nah, jadi peraturan di kelas saya itu pertama saya paling suka kali terhadap murid-murid yang memiliki adab yang diutamakan, ya kan? Kepintaran itu nomor 2 bagi saya karena adab itu nomor 1, ya. Lagi kan kalau kalian rajin kayak manapun tapi ada kalian 0, tetap di mata saya 0. Bisa dimengerti semuanya? Nah, kita mulai ya. Apa sih itu ekspresi? Nah, jadi sini saya mau menjelaskan. Nah, jadi ekspresi itu sebuah proses penting dalam tubuh manusia yang melibatkan sebuah pengeluaran zat-zat sisa dan racun dari tubuh. Hal ini diperlukan tubuh kita untuk mengatur keseimbangan yang ada di tubuh kita, ya kan? Nah, jadi apa aja sih organ-organ ekspresi dalam tubuh manusia itu? Nah, jadi organ-organ ekspresi dalam tubuh manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ginjal. Nah, jadi kegunaan ginjal itu ialah menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk sebuah urin atau bisa dibilang air kencing, ya kan? Nah, yang kedua ada yang namanya paru-paru. Nah, paru-paru tersebut zat apa sih Pak yang dikeluarkannya, ya kan? Zat yang dikeluarkan paru-paru ialah sebuah karbon dioksida yang menumpuk setelah kita hirup dari udara bebas di luar, ya kan? Atau terjadinya pertukaran oksigen serta karbon dioksida, maaf. Nah, jadi itu merupakan ekspresi yang dihasilkan oleh paru-paru. Yang ketiga ada hati, di mana hati menghasilkan sebuah empedu yang mampu membantu mencerna lemak serta membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk feses, ya kan? Yang terakhir ada yang namanya organ berupa kulit. Nah, kulit tersebut alat ekskresi yang dikeluarkan yaitu sebuah keringat, ya kan? Oke. Nah, jadi di sini ada proses ekskresi. Nah, dari tadi Bapak ini ngomong aja ya kan Pak, gimana sih proses ekskresi itu berlangsung? Dari tadi organ-organnya dikasih tahu ya kan. Tapi kayak mana sih Pak proses dari ekspresi tersebut? Nah, jadi proses ekskresi itu melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari penyaringan zat yang berbahaya dalam darah, pengumpulan limbah dalam bentuk urin, dan mengeluarkan urin melalui saluran kandung mulut. Nah, jadi di sini saya punya cuplikan video, mari kita sama-sama lihat serta amati ya, ada Bapak videonya. Jadi kita sama-sama paham untuk dapat mengetahui mata pelajaran yang kita kemampuan untuk berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan itu akan dikeluarkan. Lalu bagaimana ekspresi? Apa itu sih? Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian, nyeri jantung. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh
dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Perlu diketahui sahabat, organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getaran teduh. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Selain mengenal organ-organ sistem ekskresi, sahabat juga akan belajar tentang gangguan sistem ekskresi dan juga upaya untuk menjaga kesehatan organ-organ pada sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi pada ginjal antara lain ada nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, kanker ginjal, diabetes insipidus, dan yang ringan. Beberapa upaya juga yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem ekskresi antara lain mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Nah, itu adalah gambaran yang kita pelajari pada sistem ekskresi. Cukup? Oke. Nah, tadi mungkin sudah cukup jelas ya kan, apa itu dari proses ekskresi tersebut. Tadi juga sudah saya jelaskan juga kan, ada 4 struktur atau ada 4 alat-alat dari sistem ekskresi. Nah, jadi ini ada jenis-jenis limba yang dikeluarkan melalui ekskresi. Nah, jadi apa aja sih limba? Dan tadi Bapak tuh ngomong tentang limba. Nah, kalau seperti yang kita ketahui kan, apa itu limba? Limba itu kan sebuah zat sisa atau sebuah apapun yang telah kita gunakan lalu kita buang ya kan, sisa-sisa lah bahasanya kan. Nah, seperti ini juga lah sistem ekskresi itu. Jadi jenis-jenis limba yang dikeluarkan melalui ekskresi yaitu sebuah buangan nitrogen dalam bentuk urea, ada karbon dioksida yang dihembuskan melalui paru-paru, serta zat-zat beracun yang diproses oleh hati. Ya kan? Berikutnya ada pentingnya menjaga sistem ekskresi. Nah, jadi seperti halnya diri kita kan, ekskresi juga perlu kita jaga kesehatannya. Jadi merawat kesehatan sistem ekskresi itu penting mencegah penumpukan racun dalam tubuh kita. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kita makan itu 1 hari bisa 3 kali, kadang lebih ya kan, mau juga ngemil gitu kan, mau juga ya seperti yang juga tadi dijelaskan dalam video, kita juga wajib minum minimal 1 hari itu sekitar 2 liter. Nah, jadi ketika semua itu udah masuk, terus apa yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, ketika kita kekenyangan aja, kita merasa di perut kita tuh bugar, ya kan? Atau kepenuhan lah kalau bisa kita pikir ya kan? Kepenuhan. Nah, jadi pentingnya menjaga kesehatan sistem ekskresi itu, nah itu tadi, ekskresi kan merupakan alat pengeluaran yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, jadi ketika sudah ada yang masuk, maka dia ada juga yang keluar melalui 4 organ yang berada dalam sistem ekskresi tersebut. Nah, yang ketiga, yang berikutnya itu ada gangguan pada sistem ekskresi. Yang sudah dibilang tadi kan, ada namanya gangguan pada sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi itu rentan terhadap masalah kesehatan, termasuk infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan kerusakan hati yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memproses limbah tersebut. Nah, jadi gimana sih Pak tipsnya untuk meningkatkan kesehatan dari sistem ekskresi? Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan, kita itu minum air secukupnya setiap hari, di mana kebutuhan di dalam tubuh kita membutuhkan 2 liter minimal untuk air setiap harinya.
Gimana mengkonsumsi makanan yang sehat. Itu fungsinya untuk menjaga ginjal dan hati kita tetap stabil, ya kan? Gimana sih kalau kita lah, ya kan, contoh aja lah, ketika kita makan makanan yang gak sehat, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Otomatis memang rasanya, untuk rasa itu enak, ya kan, untuk makan makanan yang gak sehat itu enak, tetapi fatalnya dari makanan tersebut yaitu tidak baiknya bagi tubuh kita. Yang terakhir itu ada rajin bergerak serta berolahraga secara teratur. Tahu nggak sih sekarang itu kan lagi tren-trennya itu workout di rumah, ya kan? Nah, apa salahnya juga kita mencoba kan? Itu salah satunya ketika kita, nah sekarang kita lah belajar kita dalam saat ini, ya kan? K13 itu kan kita itu full day dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh kita kan? Kita kebanyakan duduk, istirahatnya juga beberapa kali, kadang udah lelah. Nah, jadi kayak mana jaga itu kan? Nah, jadi itu tadi WO itu tadi kan tren-tren anak-anak muda sekarang gitu kan. Kan keren gitu kan. Trennya itu tren tentang kesehatan yang keren gitu ya kan. Nah, jadi itu tips meningkatkan kesehatan sistem ekspresi. Jadi mungkin materinya itu cuma sampai situ bisa Bapak sampaikan. Nah, jadi Bapak punya lembar kerja. Nah, sebelumnya udah Bapak bagikan kan ke grup kalian masing-masing. Sudah dilihat. Ya. Jadi mungkin sudah saya terangkan bisa mengerti lah sedikit, ya kan, atau banyak lah, ya kan, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi ada LKPD yang sudah saya bagikan sebelumnya di grup, ya kan. Saya juga sudah suruh kalian baca-baca. Nah, saya berikan waktu. Oh iya, sebelumnya ini udah duduknya udah sesuai pokok kan? Sudah. Nah, jadi saya mau kalian mengisi lembar kerja yang sudah saya berikan sebelumnya dalam bentuk kelompok, ya kan? Nanti tulis namanya, ya kan? Dan jadi saya berikan waktu sekitar 10 menit, ya kan? Karena juga untuk jawabannya nggak begitu banyak sekali, ya kan? Dimana dalam pengerjaannya juga anak-anak Bapak, kalau yang nggak tahu itu bisa tanyakan ke saya, jangan diam-diam aja, ya kan? Biar kita sama-sama tahu, gitu kan? Nanti Bapaknya, karena kalian diam, jadi Bapaknya nggak tahu gimana ini anak ini kenapa, gitu, ya kan? Ternyata dia nggak tahu, tapi karena segan itu. Ada istilah pepatah kata, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, seperti itu. Jadi oke, saya berikan waktu 10 menit, kerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Yang kerja itu tangannya, bukan mulutnya. Jadi saya katakan. Oke, waktunya mungkin udah habis. Ada yang udah siap? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Jadi coba ini tadi kelompok 1, 2. kelompok 2 ya? Iya, Pak. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya? Iya, Oke. Pak. Coba kelompok 1 bisa nggak? Oh, kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 4 boleh. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan di nomor 1, di mana pertanyaan itu dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Organ apa saja yang termasuk dalam organ sistem ekspresi? Yang pertama itu ada yang namanya kulit, Pak. Yang kedua ada yang namanya ginjal, baru paru-paru, dan yang terakhir itu ada hati. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada Dada. Oh ya, dari fungsi ke setiap organ tersebut yaitu pertama dari kulit itu organ sistem ekspresi yang akan mengeluarkan keringat, lalu paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida,
Selanjutnya ada ginjal, itu yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa berupa urin. Lalu Silakan. Oke, beri tepuk tangan atau applause pada teman-teman kita seperti itu. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, berikutnya ada kelompok dua. Silakan Kak. Dicatat sesi ya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada soal bagaimana urutan jalannya urin. Jadi urin itu awalnya masuk ke ginjal, kemudian dilakukan filtrasi, kemudian diuraikan, masuk ke kantong empedu, kemudian keluar dari kantong empedu ke uretra. Jadi di jalannya urin itu ada tahapan filtrasi, Reabsorpsi. Nah, yang baik itu. Dan yang terakhir adalah argumentasi. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Pak Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau memaparkan salah satu gangguan yang dapat terjadi pada sistem ekskresi, yaitu demam atau nyeri yang di sekitar perut atau punggung bawah, adanya darah atau nanah dalam urin. Urin juga berbau busuk. Nah, infeksi ginjal biasanya muncul beberapa jam setelah bakteri mencapai ginjal. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini bisa sangat mengganggu dan mempengaruhi keseharian penderitanya. Terima kasih, Pak. Baca. Kelompok Dua. Oke, jadi mungkin, jadi dari semua jawabannya, terima kasih udah pada bagus semua ya kan. Nah, jadi coba saya bisa nggak dari 4 kelompok ini menceritakan sedikit apa yang terjadi pada gambar yang berada di LKPI. Siapa yang bisa? Ya, silakan Kak. Gambar tersebut Pak terlihat bahwa dia mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini kan merupakan salah satu hal yang dikeluarkan dari organ ekspresi pada manusia. Nah, jadi dia kepanasan dan terus mengeluarkan keringat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk orang dari SK. Mungkin ada yang lain? Benar? Oke, pas sama. Oke. Jadi mungkin untuk materi saya sudah mungkin dari evaluasi atau siapa yang bisa memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah saya paparkan? Kesimpulan mengenai pembelajaran ekspresi. Boleh silakan saudari Salmi. Baik, kesimpulan pada pelajaran kali ini tentang kondisi sistem ekspresi, di mana sistem ekspresi ini merupakan sistem atau alat-alat yang berfungsi untuk mengeluarkan zat tersisa dan terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Dan keempatnya saling berkesinambungan antara satu sama lain. Oke, terima kasih pada saudara Salmi. Beri tepuk tangan tadi terhadap saudara Salmi. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, jadi tadi sudah betul disampaikan sama saudari Salmi kesimpulannya. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi ekspresi itu sebuah proses vital yang memastikan tubuh manusia itu menghilangkan semua limbah atau menghilangkan semua zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, ya kan? Sehingga tubuh
ketika melakukan sebuah sistem ekskresi tersebut, tubuh akan dalam keadaan seimbang. Nah, gitu ya kan. Jadi poin-poin penting dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mesti menjaga pola kesehatan tadi kan, karena kita tahu kan gangguan-gangguan pada tubuh kita ketika kita tidak menjaga tentang ekspresi kita, maka menimbulkan sebuah gangguan yang serius di dalamnya, ya kan? Nah, mungkin akhirul kata dari pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak minta maaf kepada kalian semua, ya kan? Karena pembelajaran kita mungkin cukup sampai sini saja dulu, ya kan? Karena mungkin